kepikiran nggak? Apa sih tantangan paling dasar buat perusahaan manapun? Jawabannya adalah gimana caranya bikin semua orang dengan semua tujuan pribadinya bisa bergerak ke satu arah yang sama. Ini bukan sekedar manajemen, ini seni. Dan hari ini kita akan bedah seni penyelarasan ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah dulu konflik utama yang ada di jantung setiap perusahaan. Ini adalah sebuah ketegangan yang saya yakin kita semua pernah rasain di tempat kerja. Nah, ini dia pertanyaannya. Sebuah tarik-menarik yang terjadi setiap hari. Mana yang lebih penting? Tujuan kita pribadi atau tujuan perusahaan tempat kita kerja? Coba deh kita lihat. Di satu sisi, ini kan tujuan kita sebagai karyawan. Pengen gaji naik, dapat promosi, atau paling nggak punya work-life balance yang sehat. Wajar kan? Tapi di sisi lain, perusahaan punya agendanya sendiri. Mereka mau laba lebih tinggi, mau jadi penguasa pasar, dan semuanya harus efisien. Kelihatannya kayak dua jalan yang beda banget ya. Terus gimana dong cara perusahaan-perusahaan hebat itu nyatuin dua hal yang kelihatannya berlawanan ini? Nah, mereka itu mengejar sesuatu yang disebut kesesuaian tujuan, atau dalam bahasa Inggrisnya, goal congruence. Yang menarik di sini, goal congruency itu bukan berarti maksa karyawan buat lupain tujuan kamu, ikutin aja maunya perusahaan. Bukan itu. Justru sebaliknya. Ini soal menciptakan sebuah sistem yang pinter banget, di mana ketika kita ngejar apa yang kita mau, ternyata kita sekaligus ngebantu perusahaan mencapai tujuannya juga. Nah, ini dia kondisi idealnya. Sebuah titik temu di mana kepentingan pribadi kita dan kepentingan perusahaan itu bukan lagi tarik-menarik, tapi malah jalan bareng, saling nguatin satu sama lain. Oke, jadi gimana cara ngebangun sistem ini? Gampangnya, manajemen itu punya dua alat utama. Yang pertama adalah kekuatan informal dari budaya. Ini ibarat kepribadian perusahaannya. Dan yang kedua adalah sistem formal, yaitu aturan dan struktur. Ini kerangkanya. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, kita bahas yang nggak kelihatan dulu. Faktor informal. Anggap aja ini jiwa atau kepribadian dari sebuah perusahaan. Ini adalah aturan-aturan tak tertulis yang justru seringkali lebih kuat pengaruhnya. Ada pengaruh dari luar kantor loh. Misalnya etos kerja di suatu daerah atau negara. Terus ada juga loyalitas atau rasa bangga dan semangat kerja yang dibawa oleh karyawan dari lingkungannya. Ini semua adalah bawaan dari luar. Nah, kalau dari dalam kantor sendiri gimana? Wah, ini lebih kerasa lagi. Tentu ada budaya perusahaan, cara kita kerja di sini. Lalu gaya kepemimpinan atasan kita itu ngaruh banget. Dan jangan lupa organisasi informal alias jalur gosip dan pertemanan di kantor yang kadang lebih cepat dari email resmi. Oke, dari jiwa sekarang kita pindah ke kerangkanya. Dari yang nggak tertulis, kita beralih ke cetak biru formal yang jelas dan bisa kita lihat, yang jadi penopang organisasi. Ini tuh hal-hal yang konkret, jelas ada peraturan dan buku panduan atau SOP. Terus ada kontrol fisik, kayak satpam, ruangan yang dikunci, sampai password komputer. Ada juga pengamanan sistem, kayak proses audit atau cek silang. Dan tentu saja, sistem buat mastiin setiap tugas dikerjakan dengan benar. Tapi, tahu nggak, dari semua sistem formal itu, ada satu yang paling kuat pengaruhnya, yaitu, struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Bagaimana kotak-kotak dan garis-garis di bagian organisasi itu disusun. Yang pertama, ada yang namanya struktur fungsional. Ini model yang paling umum. Tujuannya buat efisiensi. Jadi orang-orang dikelompokin berdasarkan keahliannya. Ada departemen marketing, departemen keuangan, departemen produksi, dan seterusnya. Semuanya ahli di bidang masing-masing. Beda lagi sama yang ini, struktur unit bisnis. Bayangin aja, ini kayak bikin perusahaan-perusahaan kecil di dalam satu perusahaan besar. Setiap unit punya pemimpinnya sendiri yang bertindak kayak CEO, bertanggung jawab penuh atas untung rugi unitnya. Tujuannya biar lebih lincah dan mandiri. Nah, yang terakhir ada model hibrida, namanya struktur matriks. Ini tuh kayak usaha buat ngambil enaknya dari dua dunia tadi. Dia menggabungkan para ahli dari berbagai fungsi untuk kerja bareng dalam tim-tim proyek. Jadi, keahliannya dapat, kelincahannya juga dapat. Oke, kita udah lihat ada jiwa yang informal dan kerangka yang formal. Pertanyaannya sekarang, siapa sih arsitek di balik semua ini? Siapa yang tugasnya menyeimbangkan dua hal rumit ini?
Disinilah peran penting seorang controller muncul. Eits, jangan bayangin dia cuma ngurusin angka dan akuntansi ya. Jauh lebih dari itu. Mereka ini adalah arsitek yang merancang dan menjalankan sistem kontrol untuk memastikan keselarasan tujuan itu beneran terjadi, bukan cuma jadi wacana. Nah, ini yang bikin posisinya unik banget, terutama di struktur unit bisnis. Seorang controller di unit bisnis itu seringkali punya dua bos, satu manajer unit bisnisnya, satu lagi controller pusat di kantor korporat. Dia harus bisa menyeimbangkan loyalitas ke divisinya sambil tetap patuh sama aturan main dari pusat. Ini benar-benar contoh nyata dari seni menyeimbangkan. Jadi, kesimpulannya apa? Mencapai penyelarasan itu seperti sebuah tarian yang butuh keseimbangan sempurna antara kepribadian dan kerangka, antara budaya yang tak tertulis dan struktur yang formal. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba deh lihat di tempat kerja Anda sendiri, mana yang sebenarnya lebih punya kuasa? Bagan organisasi yang resmi di atas kertas, atau budaya yang hidup dan dirasakan setiap hari?